Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope all of you in good condition. Miss harap keadaannya semuanya sehat, semangat, and always happy. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Oke, bisa dilihat dari gambar dan tulisan judulnya ya, bermain di kebun sekolah. Siapa yang pernah bermain di kebun sekolah? Pasti semuanya pernah ya, apalagi pada saat jam istirahat bersama teman-teman ya, ada yang sambil makan bawa bekal dari rumah ya, ada yang sambil jajan ya. Miss bacakan dulu teksnya, kalian perhatikan, oke? Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau biasa disebut toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara taman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Oke, di sini ada cerita tentang binatang. Coba kalau cerita tentang binatang itu biasanya disebut apa ya? Iya, fabel. Ya, pokoknya cerita yang tokoh utamanya itu binatang, berarti itu cerita namanya fabel. Oke? Miss bacakan dulu ceritanya, kalian perhatikan. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu pun jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menyulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkan di tempat yang aman. Semut berterima kasih pada kupu-kupu. Karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Oke, dari cerita ini kita ambil pelajarannya tuh apa? Ya, jangan suka mengejek. Ya, jangan pernah mengejek ya, apalagi kalian punya teman-teman pasti berbeda suku, agama, ras ya, tinggi badan, pasti itu berbeda semua. Tapi jangan suka mengejek. Ya, coba lihat nih. Awalnya kan si semut mengejek kupu-kupu ya, karena kan pada awal kupu-kupu itu adalah kepompong. Nah, setelah dia dari kepompong dia langsung menjadi kupu-kupu. Nah, dari situ si semut malu ya dan berjanji tidak akan menghina, tidak akan mengejek. Begitu juga kalian.
ya, kepada siapapun, ya, kepada teman, apalagi orang tua, nggak boleh dosa, ya, pada saudara, ya, tetangga, atau orang yang kalian nggak kenal, ya, nggak boleh mengejek. Ih, kok si itu gitu ya, kok si dia gitu ya, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah tidak boleh mengejek. Oke, di sini ada cerita tentang cerita yang tadi kepompong dan semut, ya. Tapi ini nanti akan menjadi tugas kalian. Kalian akan kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 7, oke? Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Oke, di sini ada soal, ya. Masih tentang pecahan, ya. Jangan bosan-bosan ya tentang pecahan ya. Oke, di sini. Nah, kalau yang ini akan kita jawab sama-sama. Ya, jadi perhatikan. Ingat, baca dulu soalnya. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Lihat, buku yang pertama nih, yang berdiri. Buku yang berdiri ada berapa? Ada 1. Tapi jumlah bukunya ada berapa? Ada 2. Jadi, pecahannya pecahan berapa? Iya, 1/2. Tahu dari mana 1/2? Lihat dong, ini soalnya nih. Buku yang berdiri ada 1. Nah, jumlah bukunya ada 2. Berarti 1/2. Selanjutnya, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, coba dilihat ya, ini ada berapa jumlah bukunya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah buku. Nah, tapi ingat, buku warna merahnya ada berapa? Ada 1. Berarti pecahan 1/4 ya, karena buku merahnya hanya 1 dan jumlah bukunya ada 4. Yang selanjutnya, buku yang memiliki pita. Buku yang memiliki pita ada berapa ini? Ada 1. Lihat nih, buku hijau ini kan punya pita ya. Nah, berarti hanya 1 bukunya. Dan jumlah bukunya ada berapa? Ada 2. Jadi ini pecahan 1/2. Selanjutnya, buku yang memiliki pita. Nah, ini memiliki pita lagi nih. Warna merah nih. Ya. Nah, dan jumlah bukunya ada berapa? Ada 3. Berarti pecahan 1/3. Selanjutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan pecahan. Lihat, Siti mengambil salah satu buku. Berarti Siti hanya mengambil 1 buku saja. Kan yang diambil 1 buku, ya kan? Nah, tapi ini jumlah bukunya ada berapa? Iya, ada 3. Iya, jadi jawabannya 1/3. Bisa ya? Gampang ya kalau ada soal seperti ini ya. Oke, di sini ada tugas untuk kalian ya. Jadi memasangkan buku dengan pecahan. Dilihat dulu soalnya nih yang warna biru ya. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Miss kasih contoh 1. Perhatikan. Lihat yang gambar nomor 1 nih. Ada buku yang bertanda X ada berapa? Ada 1. Jumlah bukunya ada berapa?
Ada 3. Berarti jawabannya iya 1/3 ya. Nanti dijawab di garis pakai penggaris yang rapih. Garisnya sendiri ya, dibiasakan ngerjain tugasnya sendiri ya. Oke, tugasnya adalah menjawab soal yang tadi yang cerita tentang si kupu-kupu dan semut. Ya, nomor 1 sampai 7 halaman 135 sampai 140 dan memasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Ya. Jadi halaman 140. Dan jangan lupa untuk tugas yang membuat sketsa dan diberi warnanya juga dikumpulkan juga. Oke, terima kasih banyak sudah dilihat videonya. Miss mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa berdoa ya, semoga kita bisa kembali belajar di sekolah. Oke? See you, bye-bye.